Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wa syarihu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim fid dharaini amin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari akun yang bernama Zainal Basri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Gus, mau nanya ada berapa tingkatan ruh manusia sama penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjawab dari pertanyaan dari saudara Zainal Basri, akun Zainal Basri yang bertanya tentang ada berapa tingkatan ruh manusia. Sebenarnya ini bukan pembahasan dari fikih, akan tetapi ini tentang tasawuf atau ilmu ma'rifat atau ilmu hakikat. Jadi tidak ada hubungannya antara ini dengan syariat atau fikih, tapi akan saya coba jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengambil dari kitab Sirrul Asrar yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Beliau mengatakan waqadal ilmu arba'atun. Jadi ini tidak saya langsung tentang ruh, tapi harus ada runtutannya. Sebenarnya kalau dijelaskan itu harus dari atas, tapi saya coba langsung kepada itu. Tapi saya baca di sini waqadal ilmu arba'atun syari'atun thariqatun ma'rifatun wal haqiqah. Ilmu itu ada 4. Ilmu syariat, ada thariqah, ada ma'rifat, ada hakikat. Kalau syariat itu yang kita kaji setiap kita ngaji di YouTube itu, ilmu syariat atau fikih itu. Dan syariat itu kalau dibahas lagi terbagi menjadi 2, ada zahir, ada batin, ada batinul batin. Thariqah juga begitu, ada yang thariqah zahir, ada thariqah batin. Itu nanti kalau dijelaskan malah akan membingungkan pemahaman kita, tapi cukup kita baca saja. Waqadal arwah arba'atun. Begitu juga arwah itu ada 4 macam. Yang pertama ruhul jismani, yang kedua ruhul ruwani atau sirroni, yang ketiga ada ruhul sultan, atau yang keempat ada ruhul kudus. Selanjutnya Syekh Abdul Qadir itu dalam kitab Sirrul Asrar berkata wa kadzalika tazali arba'atun. Begitu juga tazali. Tajali itu makanya kalau dijelaskan itu ini sebenarnya bukan ilmu batin ini kalau dijelaskan. Jadi butuh pemahaman dan kehati-hatian, soalnya yang dibahas itu adalah tentang Allah. Tajali itu asar itu bekas antara kejelasan Allah, sudut pandang memahami Allah, itu namanya tajalli. Yang pertama adalah tajalil asar, yang kedua tajalil af'al, yang ketiga adalah tajalil sifat, yang keempat adalah tajalil dzat. Begitu juga waqadal fi'lu arba'atun. Adapun fi'il pekerjaan itu ada 4. Aklul ma'asyi, aklul ma'adi, akluz zamani, dan akal kul. Jadi kalau menjelaskan ini harus ini dikait-kaitkan dengan itu. Kalau cuma menjelaskan ruh saja, ya sudah, ruh itu ada 4. Ada ruh jismani, ada ruwani, ada sultani, ada kudsi. Nah, jadi harus dikait-kaitkan. Ini agak sulit. Jadi kita fokus kepada ruh saja. Nanti di ruh tadi dikaitkan dengan yang lain dicoba.
Lah ruh yang pertama ada ruh jismani. Ruh jismani itu ya ruh yang ada di tubuh kita itu, ya ruh. Semua itu bentuk ruh. Meskipun ruh ruwani, ruh sultani itu tapi ya ruh. Nah, ruh jismani itu bagaimana pengertiannya? Ruh jismani itu ketika kita ingin berbuat buruk, ingin ada pikiran yang tidak, ada pikiran jelek, itu namanya ruh jismani. Ada ruh jismani. Semisal kita itu mikir, wah kalau kita tidak kerja, kita tidak akan makan. Kalau kita tidak sekolah, kita tidak akan dapat kerja. Kalau kita tidak sekolah, tidak dapat gelar, tidak dapat sarjana, tidak sampai lulus SMA, kayaknya hidup di dunia ini sangat sulit untuk kita itu cari makan, cari kerja. Itu namanya ruh jismani. Ruh jismani itu memikirkan hal-hal dunia, hal-hal buruk. Wah, ada orang itu kawin 2, ada orang kawin 3. Wah, enak ya kalau saya kawin 2, kawin 3 lah. Itu namanya ruh jismani. Ruh tingkat yang paling bawah itu, yang paling rendah itu ruh jismani. Ruhnya itu berpikir tentang dunia atau tentang kenikmatan dunia, kenikmatan jasad. Wah, kalau saya makan kalau begini, kalau habis puasa, kalau buka saya itu paling enak makan ikan ayam. Habis makan ikan ayam saya ngopi, setelah ngopi saya rokokan, lalu saya duduk santai, lalu saya begini, saya pegang HP, nonton ini nonton itu namanya ruh jismani. Yang dipikirkan itu hanya secara jismani saja. Lah kalau secara itu dijelaskan secara akal, itu akal ma'asi. Akal ma'asi itu apa? Akal itu sifatnya itu cuman makan, bagaimana caranya minum, bagaimana kita cari jodoh, bagaimana kita nanti supaya hidup enak, bagaimana cara kita untuk kaya. Ketika ruh jismani itu, itulah yang ruh jismani itu juga bisa dikatakan seperti ruhul ma'asi. Aklul ma'asi. Akalnya itu hanya berpikir dunia atau akalnya itu yang dipikirkan dunia. Begitu juga ruh jismani, yang dipikirkan itu hanya kenikmatan dunia. Yang dipikirkan itu kenikmatan dunia. Dan cara berpikirnya itu, akalnya, cara berpikirnya ruh jismani itu adalah aklul ma'asi. Sebegitu. Ruh itu ada 4, ada ruh jismani, ruwani, atau sirroni, atau yang ketiga ruh sultani, yang keempat ada ruhul qudsi. Nah, cara pandang ruh jismani itu adalah aklul ma'asi, seperti yang disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir tadi. Akal itu ada 4, akal ma'asi, ma'adi, zamani, kul, dan kul. Yang dipikirkan ruh jismani itu adalah sama dengan akal ma'asi. Akalnya itu berpikir tentang bagaimana kenikmatan dunia. Saya kalau nggak kerja, saya nggak makan. Kalau saya nggak makan, pasti saya mati. Kalau saya mati, begini. Yang dipikirkan itu hanya kenikmatan dunia saja. Nah, seperti itu. Itu namanya ruhul jismani. Ruhnya itu, cara berpikirnya itu adalah cara aklul ma'asi. Begitu. Nah, yang kedua adalah ruh ruwani. Ruh ruwani itu apa? Mengenali atau memikirkan akhirat. Yang dipikirkan itu akhirat. Bagaimana dia disukai Allah, dia tanpa berpikir bagaimana saya dicintai orang lain, dia tidak memikirkan seperti itu. Yang dipikirkan itu adalah bagaimana saya dicintai oleh Allah, bagaimana saya itu diridhoi oleh Allah. Nah, seperti itu. Lah kalau akalnya itu akal ma'adi, akal yang berdasarkan hati. Nah, berpikirnya secara hati. Melihat sesuatu kehidupan itu dengan secara hati. Saya nggak kerja ya nggak apa-apa, ya saya tetap begini. Yang penting saya itu ibadah sama Allah. Saya kerja 10 tahun tapi kok nggak ada hasilnya. Lah ruhul ruwani atau ruhul sirroni ini cara berpikirnya adalah aklul ma'adi. Dia berpikir saya kerja 10 tahun tapi kok tidak dapat hasil, tidak kaya-kaya, ya mungkin Allah itu menghendaki saya jadi orang seperti ini. Jadi pikirannya itu positif dok,
Seperti itu. Lah kalau ruhul jismani itu berpikirnya itu agak-agak negatif, seolah-olah ketakutan dia. Takut tidak makan, takut dia kelaparan, takut dia tak dapat jodoh, takut dia tidak kerja, takut dia nggak enak. Pokoknya yang dipikirkan adalah kenikmatan dunia. Tapi kalau ruhul ruwani itu yang dipikirkan adalah secara hati, secara ma'adi, aklul ma'adi, yang dipikirkan bagaimana dia itu menjadi hamba yang baik di hadapan Allah. Meskipun dia itu dihina oleh orang lain, dia tidak pikir. Meskipun besok dia mau makan apa, dia makan ataupun dia makan, dia tidak berpikir. Yang dia pikirkan hanya ibadah sama Allah. Yang penting dia diridhoi oleh Allah. Dia baik, menjadi hamba yang baik di hadapan Allah. Itu yang dipikir oleh ruhul ruwani. Jadi tingkatannya seperti itu. Yang dipikirkan itu hanya akhirat. Yang dipikirkan itu hanya bagaimana penilaian Allah. Dia tidak peduli saya makan, saya tidak dapat jodoh, bagaimana nanti saya kawin dengan siapa, dia tidak mikir. Yang penting yang dipikirkan itu adalah dia bagaimana dia menjadi hamba yang baik di hadapan Allah. Berpikirnya tuh selalu positif. Saya tidak kerja, oh saya tenang, ada Allah. Saya tidak kerja, tenang, ada Allah. Allah itu maha kaya. Saya yakin Allah itu akan bisa menghidupi saya karena Allah itu memberi saya nyawa. Juga sekaligus bersama dengan rizki, juga bersama dengan jodohnya, seperti itu. Itu ruhul ruwani atau ruhul syirroni. Beda, itu kebalikan daripada ruhul jismani. Kalau ruhul jismani itu berpikir, kalau saya tidak kerja, saya tidak makan. Kalau saya tidak makan, saya lapar. Kalau saya tidak nikah, saya bagaimana? Kalau saya tidak dandan, nanti bagaimana perempuan bisa tertarik sama saya? Kalau saya tidak gaya, kalau saya tidak kaya, nanti tidak ada yang mau sama saya. Kalau saya tidak seperti itu. Kalau ruhul ruwani yang dipikirkan, saya dapat jodoh ya terserah, tidak dapat jodoh yang terserah. Yang penting saya ibadah pada Allah. Ruhnya itu berpikir seperti itu. Kalau disangkut yang digunakan oleh ruh ruwani itu adalah akalnya, adalah akal ma'adi. Jadi kan gini, ruh itu ada 4, ruwani, jismani, ruwani, sultani, qudsi. Lah kalau akal itu ada 4, akal itu ada ma'adi, ma'asyi, ma'adi, zamani, dan kul. Akal yang digunakan oleh ruh jismani itu adalah akal ma'asyi. Dia berpikir bagaimana kehidupan saya enak di dunia. Saya bisa makan, saya bisa minum, saya bisa dapat istri, saya bisa beli mobil, saya bisa ini seperti ini, seperti ini. Yang dipikirkan itu seperti itu. Akalnya itu akal ma'asyi. Ruh bentuknya seperti ruh, ya ruh, kita kan tidak nampak ruh itu. Tapi akalnya itu adalah akal ma'asyi. Lah kalau ruh ruwani atau syirroni, itu akalnya yang digunakan adalah akal ma'adi, akal hati. Yang dipikirkan itu adalah akal hati, keyakinan kepada Allah. Dia yakin meskipun dia tidak kerja, saya yakin Allah itu akan memberi saya makan. Saya meskipun tidak kaya, saya yakin Allah itu telah menyiapkan seorang perempuan sebagai jodoh saya. Yang dipikirkan seperti itu. Meskipun dia ada berpenampilan bagus, meskipun bajunya jelek, dia tidak butuh penilaian orang. Yang dipikirkan adalah penilaian manusia, penilaian Allah. Kira-kira seperti itulah. Nah, kalau kurang bisa dipaham, ya memang ini masalah ilmu hakikat, ilmu makrifat. Jadi bukan ilmu syariat, tak semudah kita belajar ilmu syariat. Yang ketiga adalah ruhul sultani. Ruh sultani itu berpikir bagaimana dia dicintai oleh Allah, bagaimana dia mikir kejadian bahwa kejadian itu adalah semua itu adalah ke atas kekuasaan Allah. Yang dipikirkan itu hanya Allah saja. Semua itu ini hampir mirip dengan yang ruwani, tapi tingkatannya lebih tinggi. Dia tingkat keyakinannya itu hampir 100% kepada Allah. Yang dipikirkan itu ya semua ini kehendak Allah. Ada manusia tidak mau ibadah, itu adalah kehendak Allah. Ada manusia itu ahli ibadah, itu kehendak Allah. Saya meskipun ahli ibadah, siang malam saya ibadah, tapi kalau Allah sudah menghendaki saya masuk neraka, apalah daya. Yang dipikirkan cuma itu. Pola pikirnya tuh 100% positif kepada Allah. Dia tidak pernah berpikir negatif sama Allah. Dan
ruh seperti ini, ruh sultani ini adalah ruh yang dimiliki oleh para wali. Dia yang dimikirkan adalah kosmologi. Bagaimana Allah menciptakan dunia, bagaimana Allah menciptakan ini, bagaimana Allah menciptakan semut. Maka dia menghargai semut karena dia adalah ciptaan Allah. Orang kalau sudah tingkatan seperti ruhnya itu tingkatan sultani ini, cara berpikirnya itu adalah zamani. Akalnya itu adalah akal zamani. Semua itu atas kehendak Allah. Kalau yang tadi yang dipikirkan adalah ya bagaimana saya dinilai baik oleh Allah. Tapi kalau ini semua adalah 100% dia pasrahkan kepada Allah. 100% dia pasrahkan kepada Allah. Ruh seperti ini adalah ruh yang biasanya dimiliki oleh para wali. Yang dimiliki oleh para wali. Dia sudah berpikir sudah. Allah menciptakan semut. Bahkan ada siapa namanya? Abu Yazid Al-Bustami. Suatu ketika Abu Yazid Al-Bustami ini bepergian dari kampungnya ke suatu kota. Tidak sengaja ada semut ikut dalam rombongan beliau. Entah itu nempel di kuda beliau atau di baju beliau, tidak tahu. Yang penting ada semut yang ikut rombongan beliau. Setelah sampai di satu kota tersebut, beliau melihat bahwa ini ada semut yang ikut pada beliau. Lalu apa yang terjadi? Semut itu bukannya diusir atau dibunuh atau dibuang, akan tetapi Abu Yazid Al-Bustami kembali lagi, dia pulang ke rumahnya hanya untuk meletakkan semut tadi di tempatnya. Kenapa? Pola berpikirnya itu nanti kalau semut ini tinggal di sini, dia terpisah dari keluarganya. Betapa dolimnya saya memisahkan seekor semut dengan keluarganya. Sampai segitu berpikirnya ruh sultani itu. Ruhnya tuh berpikir hanya bagaimana Allah menciptakan ini, bagaimana Allah. Makanya seorang wali itu tidak pernah membunuh semut, tidak pernah. Bahkan Tuan Guru Zaini itu yang di Banjarmasin, ketika ada semut banyak, beliau tidak disapu dalamnya, rumahnya tidak disapu. Malah beliau ngambil gula, dikasih gula. Semut tadi dikasih gula. Karena apa? Karena dia memandang makhluk itu adalah ciptaan Allah. Bagaimana itu kalau dalam bahasa ilmu IPA kalau tidak salah itu kosmologi, bagaimana Allah menciptakan ini, satwa ini, bagaimana Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, dia menghargai. Bahkan Sejani itu ketika ada semut, ya ruhnya bukan seperti kita mikirnya. Kalau kita mikirnya ya ruh jismani, wah semut ini nanti kalau di rumah saya berarti saya tidur digigit, kalau saya digigit nanti gatal semua, nanti itu yang dipikirkan. Kenikmatan saja yang dipikirkan. Tapi kalau sultani ini bagaimana, ini adalah makhluk Allah, kita hargai, dia cari makan, dikasih gula sama Tuan Guru saya ini. Itu adalah tingkatan wali, bukan tingkatan kita. Seperti itu. Bahkan ketika ada nyawa, beliau tidak membunuh kalau seorang wali itu. Nah, ini adalah tingkatan para wali. Faman arafa nafsah faqad arafa rabbah, gitulah kalau dalam bahasanya seperti itu. Barang siapa yang tahu pada dirinya sendiri, maka dia akan tahu kepada Allah. Dia mengukur dirinya sendiri bahwa saya ini bukan makhluk hebat, saya ini bukan apa, saya lebih rendah dibandingkan ini, bahkan saya lebih rendah dibandingkan seekor anjing. Cara berpikirnya wali seperti itu. Dia merasa rendah dirinya itu tidak ada apa-apanya. Itu namanya ruhu sultani. Dan pola pikir akalnya adalah zamani. Bagaimana Allah menciptakan ini, bagaimana Allah menciptakan ini. Dia berpikirnya itu positif terus. Dan menghargai makhluk hidup, bahkan itu walaupun itu hanya seekor anjing sekalipun yang dianggap najis oleh manusia. Maka ahli tasawuf, ahli ilmu hakikat, ahli ilmu ma'rifat mengatakan bahwa anjing itu tidak najis. Dan itu bertentangan dengan syariat fikih yang kita pelajari. Bahkan orang-orang syariat itu mengatakan sesat itu. Sesat secara ilmu yang dia tahu, tapi tidak menurut ilmu yang beliau tahu. Jadi syariat sudah tidak bisa menghukumi itu. Makanya begini, ketika ada seorang wali itu pola berpikirnya itu sudah berbeda dengan kita. Pola berpikirnya itu sudah berbeda dengan kita. Ada lagi yang ruh yang paling tinggi tingkatannya, yaitu ruhul qudsi. Ini sudah di atas para itu. Misalnya kalau
Antonio adalah seorang wali, ini di atasnya wali, rajanya wali, karena berpikirnya itu lebih hanya Allah, sampai sedetik pun dia itu tidak bisa melupakan Allah. Nah, dia memasuki alam, alamnya Allah, yang dia ingat hanya Allah, yang ada di otaknya itu adalah Allah. Nah, cara berpikir akalnya adalah cara berpikir fi'ilnya itu adalah fi'il kul. Seperti itu. Nah, seperti itulah. Cara akalnya itu akalnya akal kul. Semuanya itu hanya Allah. Makanya begini, ketika itu ada kejadian antara Syekh Siti Jenar dan Wali Songo. Itu kan Syekh Siti Jenar itu mengatakan halat. Halat itu mengaku bahwa dirinya itu adalah Allah. Ketika itu Wali Songo berkumpul dan di situ menghakimi seorang Syekh Siti Jenar. Menghakimi Syekh Siti Jenar itu dengan syariat, dengan fikih, tanpa menghakimi Syekh Siti Jenar dengan ilmu ma'rifat atau hakikat. Makanya ilmu hakikat dan ma'rifat itu sering berbenturan. Orang-orang yang fanatik dengan syariat itu mengatakan itu sesat. Tapi ya kita ya gak usah ikut-ikut itulah. Nah, ketika para wali songo itu berkumpul menghakimi dan menghukumi bagaimana hukumnya Syekh Siti Jenar, beliau itu mengutus seseorang utusan untuk datang ke Wali Songo, memanggil Syekh Siti Jenar. Ketika dia datang, utusannya tadi ditanya, apakah di sini ada Syekh Siti Jenar? Apa jawab Syekh Siti Jenar? La anal haq, begitu. Bukan. Di sini laisa, di sini tidak ada yang namanya Siti Jenar. Yang di sini yang ada di sini hanya Allah, Zat yang Maha Hak. Syekh Siti Jenar itu mengaku bahwa dirinya itu Allah. Apakah salah? Salah secara syariat, salah. Tapi secara hakikat dan makrifat, yaitu adalah kelebihan beliau karena beliau itu saking dekatnya dengan Allah, seolah-olah beliau itu mengaku bahwa dia itu Allah. Lah, orang seperti ini tidak bisa dihukumi. Ruh seperti ini sudah tingkatannya saking tingginya, saking dekatnya sama Allah, seolah-olah dia itu adalah Allah. Syekh Abdul Qadir itu pernah mengatakan bahwa jubahku ini adalah Allah. Kalau ini dihukumi secara syariat, Syekh Abdul Qadir itu sesat, salah, karena dia mengaku sebagai Allah. Tapi secara makrifat dan hakikat, ya tidak. Loh, kenapa? Ya karena beliau itu saking dekatnya dengan Allah. Bahkan ada wali yang jadab, beliau tidak sholat, tidak masalah. Tapi kan wali kok tidak sholat. Tapi kan dia saking dekatnya dengan Allah, sampai dia lupa bahwa, sampai dia tuh tidak mikir, diri sendiri tidak mikir. Dia tuh kadang-kadang kan seperti Habib Abu Bakar itu, saking jadabnya beliau tuh kadang tidak pakai baju. Ya mohon maaf, sampai kelihatan kemaluannya. Beliau tuh sudah tidak merasa bahwa dirinya itu seperti apa, pakai apa, sudah tidak ingat. Yang diingat hanya Allah saja. Mau dia itu makan, mau dia ada siapa, dia tidak tahu, dia tidak kenal siapa-siapa. Bahkan beliau itu tidak pakai baju pun dia tidak merasa dia tidak pakai baju. Kenapa? Karena saking dekatnya dengan Allah. Ruhnya itu ruhul qudsi. Akalnya itu ada akal kul, saking dekatnya dengan Allah. Seolah-olah dia itu tidak hidup dengan orang, tapi hidup dengan Allah. Allah yang dipikirkan. Sampailah seperti itu, makom tinggi seperti itu. Bahkan beliau itu sampai kadang-kadang mengaku sebagai Allah. Kalaupun tidak kuat, akhirnya beliau itu menjadi orang yang jadab. Jadab itu seperti gila, tapi gilanya karena gila kepada Allah. Ada seorang laki-laki jatuh cinta pada perempuan, sampai tergila-gila, ditolak cintanya. Apa yang terjadi? Dia gila. Yang dipikirnya itu apa? Yang dipikirnya itu perempuan seperti itu. Itu adalah tingkatan makom yang tertinggi ruh ketika dia jatuh cinta sama Allah. Saya kira seperti itu pemahamannya, semoga bisa dipaham ya. Jadi ketika orang itu kalau sudah ruhnya itu mencapai ruhul qudsi, berarti dia itu yang ada itu hanya Allah, Allah saja. Sama dengan Siti Jenar ketika dipanggil mengatakan tidak ada di sini, tidak ada Siti Jenar. Yang ada hanya Allah, Zat yang hak. Secara tidak langsung beliau itu mengaku bahwa dirinya adalah Allah. Apa yang terjadi? Beliau dipanggil
dan dipenggal, wakilah ceritanya kan dipenggal. Itu sebenarnya bukan dipenggal beliau, tapi ditutupi lalu dipenggal. Yang dipenggal itu adalah seekor anjing. Itu memberikan pemahaman kepada orang bahwa orang yang mengaku Allah itu akan seperti ini, padahal itu bukan sesi benar. Begitu loh. Jadi kalau ada orang semacam itu dihukumi syariat, ya tidak bisa. Ya tidak bisa. Syariat sudah tidak bisa berbicara. Dia tidak sholat tidak apa-apa. Lah makanya syariat tanpa hakikat tanpa syariat itu sesat. Syariat tanpa hakikat itu sombong. Belajar hakikat tanpa adanya syariat, tanpa adanya belajar fikih, bagaimana caranya wudhu, bagaimana caranya sholat, bagaimana caranya berpuasa, bagaimana cara seperti ini, sesat dia. Apa? Seolah-olah sholat itu tidak wajib. Yang penting kita mengingat pada Allah. Iya, itu ketika ruhnya sudah mencapai tingkatan qudsi atau tingkatan sultani. Kalau tingkatannya masih jismani, kalau tingkatan masih ruwani, apalagi jismani, ya tidak bisa. Makanya banyak orang sekarang tersesat dan bahkan menyesatkan karena dia itu belajar hakikat seolah-olah ruhnya itu dekat dengan Allah. Dia mendapatkan ilham, mendapatkan wahyu dari Allah, malaikat Jibril, sampai dia mengaku sebagai nabi. Itu karena dia itu merasa ruhnya itu dekat dengan Allah, tapi dia tidak belajar syariat. Semua wali itu belajarnya berawal dari syariat dulu. Matahadallahu waliyyan min jahil. Allah itu tidak akan mengambil seorang wali dari kalangan orang bodoh. Dia tidak ngerti syariat, tidak ngerti caranya sholat, tidak ngerti caranya wudhu, dia tidak ngerti caranya junub, dia tidak ngerti caranya puasa, dia tidak ngerti bab zakat, dia tidak ngerti bab haji, dia tidak ngerti bab ini, bab dagang, bab zakat, dia tidak ngerti semua. Langsung dia belajar ilmu hakikat seolah-olah dia dekat dengan Allah. Ilmu hakikat mengatakan bahwa kita dekat dengan Allah itu supali. Yang penting itu kita dekat dengan Allah. Tidak sholat tidak apa-apa. Iya, kalau itu sudah ruhnya sudah mencapai qudsi. Gitu loh. Jadi ini agak-agak jelimet, tapi saya harap semoga ini bisa dipahami. Saya tidak menjelaskan dengan apa namanya tazalinya Allah tadi nanti akan membingungkan membingungkan kita. Biar ini cuma sebagai pembiasan sajalah, biar sebagai pembiasan. Yang penting ruh itu ada 4, jismani, ruwani atau sirroni atau sultan. Ada yang ketiga sultani, yang keempat adalah qudsi. Yang jismani itu yang dipikirkan adalah ruhnya berpikir tentang dunia. Wah, kalau saya tidak makan, saya harus nikah dengan ini, nikah dengan itu. Kalau ruwani atau sirroni yang dipikirkan adalah bagaimana dia dinilai baik oleh Allah, bagaimana dia beribadah, dia tidak mikir kerja, yang penting dia ibadah, seperti itu. Masih tingkatan-tingkatan lumayan lah. Kalau sultan itu sudah tingkatan wali. Yang dipikirkan adalah bagaimana Allah menciptakan makhluk. Semua ini adalah ciptaan Allah. Dia menghargai orang karena dia ciptaan Allah. Bahkan dia menghargai anjing pun dia karena dia ciptaan Allah. Tapi kalau ruh sultan itu yang dipikirkan hanya Allah, dia tidak mikir sekitar kita, tidak mikir. Akalnya akal kul. Semua yang ada di sekitar kita dia tidak ada di pikirnya, di hatinya tidak ada. Yang ada di hatinya hanya Allah. Makanya nanti itu ada wali yang jadab seperti itu. Ketika dia jatuh cinta dengan seorang perempuan, tergila-gila, ditolak cintanya, dia menjadi gila. Yang ada di pikirannya itu perempuan itu toh. Yang lain tidak ada, mau dijodohkan, mau apa, tidak ada. Bahkan orang tuanya tidak ada di pikirannya. Pikiran sudah kosong. Apa yang dipikirkan perempuan itu sama. Ketika ruh sudah jatuh cinta sama Allah, ruhnya itu namanya ruh qudsi. Akalnya akal kul. Yang dipikirkan hanya Allah, yang lain tidak ada di hatinya. Saya kira seperti itulah kesimpulan saya. Jadi kita sebagai orang awam yang ruhnya masih ruh jismani, ya kita harus memperbaiki syariat kita. Makanya saya sering ngomong yang penting kita menjalankan syariat. Puasa ya cukup kita puasa saja. Tidak terawih ya terawih itu tetap terawih itu sunnah. Jangan kita terawih yang kita pentingkan tapi tidak puasa. Ada orang yang terawih itu full. Sebulan penuh full tapi tidak puasa. Lah itu kan salah. Syariatnya tidak digunakan, sedangkan ruhnya ruh jismani, akalnya akal ma'asi kan tidak nutup gitu loh. Bukan makom kita itu apa? Sholat, waktunya makan ya makan, waktunya tidur ya tidur. Saya kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan bisa dimengerti. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.